Welcome to Total Politik. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini yang dari kemarin banyak yang kritik kalau Bang Ari sama Bang Budi itu kebanyakan ngomong. Makanya harus ada penyegaran dulu. Ada penyegaran dulu. Jadi karena kita menjunjung tinggi demokrasi, kita ya udah lo aja sekalian jadi narasumber. Gue jadi hostnya. Suara lu enak juga ternyata ya, Div ya. Oh gitu ya? Iya, bagus juga sih lu ini dilanjutkan nih segmen abang-abangan ini. Jangan abang-abangan, mbak-mbakan juga ada gitu. Jadi biar nggak ini. Biar nyadar. Nah, kemarin Alvito Nova bilang gini, mic ini harus di bawah dagu katanya. Oh gitu. Karena di dalam broadcast itu dagu itu masih bisa dijual katanya. Tapi gitu. Siapa yang mau beli dagu gua? Alvito, dia mah ganteng kita mah. Tahu. Gini aja. Sahabat gua tuh Bang Alvito di Nova, Pemret Detikkom. Mantap. Nah, itu ngomongin abang-abangan segala macam misoginis segala macam ini, dari kemarin ada yang rame nih, Bang. Di Twitter. Ya. Ada yang dibully. Lagi-lagi dibully emang ini orang kayaknya emang cari masalah mula sama netizen. Kemarin tuh soal feminis ya. Kemarin soal feminis. Ya. Sekarang soal LGBT. Ya, siapa lagi kalau bukan Popon Carol. Ya. Popon pernah kesini loh. Oh iya. Iya, waktu itu bikin konten sama stand up Indo Jaksel. Ada foto gua sama dia, nanti lu pajangin di sini ya. Iya, boleh. Ini gua host sekaligus produser, guys. belum gua posting itu foto karena mengingat kasus-kasus dia yang banyak. Tapi dia pernah konten di sini sama anak-anak stand up Indo Jaksel. Popon kan teman-temannya Sukron, Aji gitu di stand up Indo Jaksel, Oza gitu. Dan waktu itu dia numpang konten di sini karena waktu itu Aji sama Oza lagi proyek Petrus kan sama Total Politik. Nah sekarang dia ini udah jarang sini gitu. Komik-komik sini yang anak Jaksel tuh, gue buka ruangan gue tiba-tiba udah rame aja situ kan. Oh ya lanjut gitu. Malah gue yang nggak enak. Kacau. Orang gue yang punya ruangan malah gue yang nggak enak. Lanjut. minum. Nah itu Bang, jadi kawan lu Popon ini lagi dirujak lah sama netizen. Iya. Nah itu menurut lo gimana tuh dari kasus yang beredar ini? Ya kalau gue sih menjunjung tinggi perbedaan pendapat gitu ya. Maksudnya freedom of speech. Baik itu yang merasa disinggung maupun yang menyinggung, itu dua-duanya punya sama-sama punya kebebasan berargumen gitu ya menurut gua. Nah tapi gua ngelihat lu tahu istilah pinggir jurang kan? Ya, pinggir jurang itu kan banyak orang menganalogikan pinggir jurang itu bercanda di pinggir jurang gitu ya. Iya kan, maksud gua lu dorong jatuh gitu. Iya, kalau lu di pinggir jurang pun di situ ada pagar biasanya kalau lu mau main-main di pinggir jurang. Tapi pinggir jurang itu yang ada di kepala gua adalah gini, ketika lu jadi public speaker atau jadi seorang komedian atau apapun itu yang tampil di publik gitu ya, lu itu ngetes 1 langkah aman nggak, 2 langkah aman nggak. Kalau 2 langkah aman, lu coba loncat ke 3 aman nggak? Dari 3 lu coba loncat ke 6 aman nggak? Ternyata masih oke, lu coba loncat ke 7 gitu misalnya, dari 7 ke 11 gitu misalnya. Nah gitu. Ternyata 11 itu udah jurang gitu misalnya. Jadi gua menganalogikan ngomong depan orang dan berargumen depan umum itu seperti halnya kita lagi mencoba loncatan kecil gitu. Ngeraba-raba lah ya. Iya, meraba-raba sampai kalau loncatan kita coba terlalu jauh, ya jangan-jangan di situ jurang gitu. Nah, Popon ini kawan. Nah, kalau menurut gua ya, kan gua nonton video potongan di Comika, terus terang Popon Minded ini stand up show-nya gua tahu bagaimana suasana batin off air show ya. Jadi off air show itu kalau lu belum pernah nonton stand up atau lu bukan penonton stand up, itu pasti di off air show lu akan kaget-kaget dengan argumen-argumen dari stand up komedian karena memang mereka nggak pernah ngeluarin omongannya itu di platform YouTube atau di digital gitu. Lu nonton stand up show berapa kali? Jarang, gue 2. Dua siapa sih ya? Siapa? Petrus 1. Petrus pastinya. Ya terus? Udah itu. Satu doang.
Ya oh kan? ada Radit. Radit lu nonton yang mana Kisah Cintaku itu? Apa Cerita Cintaku ya? Nah kalau gue cukup banyak ya yang udah gue tonton. Panji itu gue nonton langsung ada berapa kali. Pulang Perang kebetulan gue yang produserin dulu, ikut salah satunya gitu. Itu nanya-nanya ke penonton misalnya kalau off air tuh, nah lu partai apa lu? PDI, kok muka lu ini gitu. itu adalah memang ruang untuk mereka bebas tanpa intervensi siapapun gitu untuk menyampaikan argumen-argumennya, menyampaikan pikiran-pikirannya gitu. Nah dalam hal ini gua ngelihat ya itu satu sisi stand up comedian merasa safe. Kenapa tiketnya mahal? Karena itu buat nyeleksi orang yang nonton gitu. Jadi harus agak kelas menengah atas maksudnya gitu. Enggak, harus orang yang betul-betul effort nonton sehingga yang dia tonton dia pahami isinya dan dia kemungkinan tersinggungnya itu kecil. Oh gitu. Ya, jadi gunanya tiket stand up 150, 200 selain itu income buat komik-komik gitu ya, tapi itu juga sebuah upaya untuk nyeleksi orang yang bisa menikmati show itu. Kalau itu dilepas di dunia digital kan nggak semuanya yang bisa menikmati. Iya. Ya kan? Termasuk kasus ini gitu. Ini. Dia malah ngelepas tuh. Ya, sama dilepas. Kayak kemarin, nah kalau gue lihat ini ya bisa di situ di komen-komen itu juga kita baca strategi promosi kan. Dia ngambil satu beat yang masih aman gitu. Masih aman tapi punya ya loncatan tadi yang gue bilang ya, yang gue bilang loncatannya agak jauh gitu. Tapi apakah itu udah masuk jurang? Ya ternyata dapat respon kayak begitu dan juga ya gue ngerasa masuk jurang ini definisinya macam-macam, bisa dilaporin polisi gitu, bisa dibully. Ya kalau masih dibully ya lu masih masuk jurang tapi masih bisa pegang akar-akar di jurang. Belum jatuh sampai ke dasar lah gitu. Tapi udah masuk jurang dengan lu dibully gitu ya. Nah, secara konten kita bisa ngelihat bahwa Popon ini anomali juga di antara stand up comedian dan ini bagus gitu. Maksud gua bagus dalam hal kebanyakan yang gua kenal stand up comedian tuh pandangannya cenderung liberal kiri gitu ya. Yang ini kan gayanya konservatif nih. Maksud gua Popon agak beda jalur ngelawan arus dia. Beda paradigma. Tapi yang paling tinggi di stand up itu kan lucu. Ya. Lucu baru mencerdaskan. Iya, lucu baru habis itu paradigma ideologi. Nah, dia kan stand up itu kan maknanya dia stand for kan. Dia stand argumen untuk argumennya. Gue kira. Bukan berdiri komedi berdiri, bukan. Tapi stand up gitu. Itu stand up itu adalah lu berdiri atas argumen. Iya, di argumen mana lu. Makanya stand up comedian itu selalu beropini. Jadi kalau lu cuma mendeskripsikan sesuatu tanpa ada opini, lu nggak stand up for anything gitu. I see. Ya, jadi itu poinnya. Nah, kalau apakah gue setuju dengan argumennya Popon? Ya itu bisa dipermasalahkan. Bagi gue Popon dalam hal ini mensimplifikasi persoalan gender. Betul. Dia melokalisir ini kepada sebuah hubungan seksual gitu. I see. Iya kan. Padahal kan soal gender ini kan socially constructed. Nah kalau kita di sosiologi itu belajar mata kuliah gender and feminism and gender itu di jurusan gua dulu, gender studies itu gua ngambil mata kuliah itu kebetulan dulu sebagai orang yang selalu kritis terhadap pergerakan gender perspektif karena bagi gua itu adalah gerakan politik dalam ilmu pengetahuan gitu ya kan, gerakan politik dalam ilmu pengetahuan yang mana nggak apa-apa. Iya, Marxis pun kayak gitu. Betul. Iya kan, nggak apa-apa. Postmodern pun kayak gitu, poststrukturalis pun kayak gitu. Tapi bagi gue yang waktu itu berada di paradigma yang lain gitu ya, ini menjadi sebuah isu yang pengen gue tahu lebih jauh gitu.
ternyata nggak jauh juga gue langsung di situ ya. Pandangan gue nggak berubah, kali aja gue kan mau men-challenge keyakinan gue datang ke situ gitu. Iya. Nah kalau lu mau debat gue soal gender, mending off air aja biar argumen gue bisa keluar semuanya gitu. Iya, biar kita nggak kena itu. Iya. Nah nah tapi gini, balik lagi, gender itu kan soal socially constructed. Jadi kalau lu melihat persoalan gender itu bukan seks, not only about sex. Seks itu udah biologically. Yes. Kalaupun ada yang di luar mainstream itu juga dianggap kelainan biologis, iya kan? Kelainan biologis, apa keunikan biologis lah bahasanya, ya bahasanya uniqueness gitu. Nah, gue ngelihat memang kalau seks itu jelas laki-laki dan perempuan. Dua, sesuai kromosomnya itu. Iya, itu biologi, problem biologis gitu. Nah kalau lu melihat ini sebagai sebuah gender, itu udah problem sosiologis. Yes. Iya kan? Itu bagaimana dia mengidentifikasi dirinya? Iya, netral gitu. Orang bisa bilang netral, aseksual, terus atau dia secara biologis cowok tapi pengen identify sebagai cewek, itu bisa juga gitu. Bisa. Nah, karena akhirnya orang kenapa ngelihat laki-laki dan perempuan itu soal state ideology. Soal dominan ideology. Oke. Bukan hanya negara tapi juga masyarakat gitu. Itu dominan ideologi. Di KTP lu apa? Laki-laki kan? Yeah. Lawannya apa? Perempuan. Iya, dua itu aja kan? Ini soal ideologi. Oke. Nah, ideologi itu apa? Ideologi adalah apa yang diceritakan masyarakat tentang posisi lu. Nah, lu laki-laki misalnya. Ya udah, itu yang diceritakan masyarakat tentang posisi lu. Lu kan jadi laki, konstruksi yang berkembang gitu. Iya, itu socially constructed gitu. Iya. Itu soal ideologi. Oke. Nah, problemnya adalah Popon adalah orang bagian dari pendukung ideologi itu, ya. Tapi ada teman-teman LGBTQ++ ini, itu merupakan orang yang mempertanyakan ideological oppression itu gitu. I see. Nah, jadi ini kan soal pertarungan lama gitu sebenarnya gitu. Jadi memang kalau Popon banyak yang mendukung ya wajar karena dia memang berada di satu kutub status quo, ya kan. Ideologi adalah what society tell you who you are, ya kan. Itu ideologi. Oke. Nah, jadi ketika lu lahir sebagai Indonesia itu kan orang tua lu yang menceritakan bahwa kita ini Indonesia di Vio. Oke. Negara lu di sekolah lewat sekolah gitu. Kasih taunya itu itu karena power yang paling kuat ya itu adalah persuasive power. Lu nggak bisa pakai coercive power setiap saat. Cuma di negara otoritarian ya, yang negaranya bisa pasang CCTV di depan rumah warganya setiap hari. Iya kan? Iya. Nah, makanya Francis Fukuyama itu menulis bahwa benteng pertahanan sebuah negara itu apa? Trust antara masyarakat dan negaranya gitu. Dan sebaliknya juga. Trust itu muncul dari mana? Persuasive power. Makanya semua rezim di muka bumi ini yang sudah menjabat atau on office, yang pertama kali mereka coba untuk kontrol gitu adalah buku pelajaran sekolah. I see. Karena itu adalah part of the language game, the persuasive game gitu ya. Intinya propaganda yang di sistem. Propaganda. Jadi persuasive power itu adalah kekuasaan yang bisa membuat lu menggerakkan dan mengontrol sesuatu dengan cara yang sangat optimal gitu. Iya, udah halus, lama pula. Iya, lama dan bertahan gua ada cerita ya. Apa? Gua waktu jadi, lu pernah ngerasain jadi surveyor yang datang ke rumah-rumah gitu nggak? Belum pernah gua. Untuk survei-survei yang Cyrus Network, LSI segala macam. Gua waktu itu pilkada Kota Tangerang Selatan pertama.
Oke. Jadi gue jadi petugas survei lapangan ke beberapa kecamatan di situ. Yang pilkada pertama tuh tahun 2009 kalau gue nggak salah, 9 pas 10. Lu masih SD ya? Iya masih SD gue. Kelas 3. Gue udah survei gue bro. Oke. Gue itu nemu orang yang nggak mau disurvei. Karena? Alasannya tau nggak lo apa? Nanti nama saya dicatat, nanti kayak 65 lagi gitu. Oh. Itu masih ada orang percaya itu tahun 2009. Oh, I see. Itu adalah dampak dari persuasif powernya Orde Baru untuk membuat lu percaya bahwa lu ini anti komunis gitu. Iya. Kalau lu komunis lu bahaya gitu. Itu ideologi. Betul. Itu ideologi negara. Ideologi itu bekerja bahwa dia menceritakan lu itu apa, lu itu siapa gitu. Ya. Nah, dalam hal ini juga sama. Apa tuh? Ini tinggal lu dalam posisi yang mana. Lu pro status quo apa lu mau mendukung progresif dikit. Ya, kelompok alternatif gitu. Member or challenger. Kalau Charles Tilly itu menulis buku soal contentious politics gitu ya. Itu dia bicara soal member dan challenger. Politik itu selalu gitu. Selalu pertarungan antara member dan challenger. Nanti membernya berubah, komposisi berubah lagi gitu kan. Petahana oposisi aja itu. Iya, petahana oposisi, tapi dia pakai istilah member dan challenger. Tapi itu bisa di dalam berbagai macam spektrum kan. Iya. Nah, termasuk hal ini. Nah, kita tahu di Indonesia pertama LGBTQ++ ini merupakan kelompok yang sangat minoritas. Betul, challenger mereka. Ya, challenger sangat minoritas dan juga tetapi orang yang simpati terhadap mereka juga tidak sedikit. Lumayan ya. Lumayan. Cukup gitu. simpati tapi nggak aktif. Nggak aktif. Jadi gue di skripsi gue itu gue dulu mengkategorikan tuh aktif pluralism and passive pluralism. Gue soal isu LGBT gue passive pluralism. Oh, pasif. Ya. Gue nggak ada masalah malu. Iya. Lu mau berjuang silahkan. Gua nggak ada persoalan apa-apa. Kalau perjuangan lu tercapai bagi gua juga nggak masalah. Betul. Gua posisi gua itu. Iya. Kalau aktif pluralism tuh yang gua ikut, Gua ikut. Nah, Budi cenderung di situ. Gitu. Ya, Budi cenderung punya ideologi dia pro choice kan dia. Ya kan dia didikan Freedom Institute gitu. Freedom. Kalau gua liberal tapi masih di spektrum keagamaan pendidikan gua gitu. Nah, tapi Popon ini kemarin dia nge-tweetnya ini Bang, ngajak kaum close minded ini untuk merebut kekuasaan dari open minded. Itu kan suatu hal yang agak sedikit bahaya gitu loh. Karena lo menganggap diri lo ini sebagai orang yang ditindas dari orang-orang yang selama ini itu minoritas dan mereka ditindas sama status quo. Nah, itulah yang dulu ada antropolog namanya James Siegel kalau gue nggak salah. Itu bicara main hakim sendiri gitu. Ya lu nggak bisa lu main hakim sendiri kayak gitu bahwa ideologi lu benar terus lu menghakimi orang lain itu salah gitu ya. Ya itu apa bedanya lu kayak dominan ideologi kayak 65 Orde Baru dulu yang meyakini bahwa PKI itu pasti berdosa. Iya gitu. betul. Kalau gue dalam isu PKI misalnya gue setuju sama Gus Dur. Oke, kita percaya sejauh ini bahwa PKI bersalah gitu. Oke, percaya. Ini percaya ya. Bukan berarti mereka benar salah. Tapi untuk meyakinkan kita bahwa mereka benar salah, bikin peradilan dong. Betul. Kan? Ya, yang independen. Iya, diadili dong. Betul. Gitu kan. Biar kita semuanya tahu gitu. Nah, bahwa kepercayaan kita tidak mengadili mereka, biarkan pengadilan yang mengadili mereka. Betul. Gitu. Iya, that's right. Nah, kalau gue dalam soal LGBTQ ya udahlah di undang-undang negara, ya itu kan juga keluar tuh di Popon, undang-undangnya ikut aturan aja dong, bla 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 bla. Ya kita tahu bahwa aturan negara itu bukan sebuah kitab suci gitu. Betul. Ini yang agak salah banget orang-orang mikir ya. Sesuai hukum dong. Lah hukum itu kan dibentuk karena perjuangan politik. Hukum itu kan hukum itu kodifikasi moral dan etika kan. Jadi memang
apabila hukum tidak mengakomodir perubahan masyarakat, dia boleh dipertanyakan. Misalnya, betul. Kayak dulu kita nggak ada IT, nggak ada internet, betul. Misalnya, ya kan. Terus, ya kita nggak butuh undang-undang ITE gitu misalnya, karena nggak ada transaksi elektronik, semuanya manual gitu. Nah, ketika masyarakat menemukan transaksi elektronik, ya kita butuh perangkat aturan yang mengatur itu agar fair gitu. Yes. Ya, sesuai berkembangnya zaman juga kan. Ya, nah itu kembali lagi soal patuh aturan dan hukum itu juga ikut aturan dan hukum ya. Hukum di dalam hal ini juga menurut gua ya bukan berarti ya hukum itu bagian dari perjuangan politik gitu kan, seperti yang lu bilang tadi gitu. Produk politik. Nah, memang ya mereka ya lu bisa terima dong orang yang lagi berjuang secara politik. Iya, yang beda pandangan sama lu gitu kan. Betul, ya, maksudnya. Betul. Kalau lu mau beda yang ya nggak apa-apa, sabep gitu. Iya, tapi jangan main hakim sendiri. Iya, betul. Main hakim sendiri. Ini mirip sama konsepnya Chantal Mouffe juga, Bang. Chantal Mouffe. Iya, dia tuh Chantal Mouffe. Ya, Mouffe. Ya, nama suaminya Ernesto Laclau. Ya. Bener nggak? Iya, itu menurut gue konsep yang demokrasi kita tuh cenderung lebih antagonistik gitu loh. Memandang orang-orang yang beda pendapat sama lu tuh sebagai hal yang salah, hal yang katakanlah haram, atau hal yang katakanlah ya lu tuh nggak boleh kayak gitu loh. Sementara Chantal Mouffe ini dia nggagas satu konsep demokrasi agonistik kan. Itu demokrasi di mana lo nganggap lawan lo itu ya udah lawan aja gitu loh. Yang dia diperbolehkan memperjuangkan hal yang sama gitu loh. Nah, itu menurut gue ya kalau lo lihat Mouffe sama Ernesto Laclau itu kan soal populisme ya. Yes. Jadi ketika lu ada satu dominan populisme, lu hadirkan aja populisme yang lain kan gitu. Iya. Misalnya kalau orang pakai agama ya lu munculin kelas populisme gitu misalnya, atau kelas yang gitu. yang kontras sama lawan lu gitu. Basisnya kelas gitu misalnya kan, salah satunya nih ya. Dan itu kan pandangan politik yang realis sebenarnya. Ya kalau lu lihat akarnya itu misalnya gini, pandangan-pandangan politik antagonistik tadi itu tuh rata-rata muncul, nggak semua ya, gua nggak terlalu yakin semuanya, tapi gua punya sense gitu ya dari yang gua baca gitu ya. Itu muncul kalau nggak dari kerajaan yang realis itu ya, kalau nggak dari rezim otoritarian atau bahkan fasistik, pikiran-pikiran kayak begitu, realis politik. Iya. Misalnya kayak Machiavelli. Machiavelli kan realis. Betul. Kan. Dia muncul dari Genoa kan dia. Dan itu sebuah cerita soal bagaimana dunia tipu-tipu di dalam sebuah kerajaan gitu. Betul. Ya kan. Tapi memang basisnya tertinggi itu ya virtue gitu kan. Soal untuk mencapai kebajikan gitu. Nah, muncul juga misalnya Carl Schmitt. Carl Schmitt itu salah satu pemikir Jerman gitu ya, yang dekat dengan Hitler gitu, dengan Nazi gitu. Dia pemikirnya di situ soal antagonisme juga. Nah, jadi memang muncul pemikiran-pemikiran politik yang realis itu rata-rata akarnya itu dari situ. Ya termasuk antagonisme ya, bagaimana melihat politik itu sebagai kawan dan lawan gitu ya. Bagaimana lu menghadirkan antitesa di dalam politik. Betul. Di dalam kekuatan yang bisa untuk mempertahankan kekuasaan lu gitu misalnya. Ya misalnya soal konsep kedaruratan gitu misalnya, itu kan muncul dalam tradisi-tradisi realis.
state emergency itu kapan menurut lo? Kedaruratan itu? Ketika ya keamanan negara sedang terancam. Siapa yang nentuin? Nah itu dia sih. Bisa rezim pastinya yang pertama. Rezim yang nentuin. Otoritas tertinggi yaitu negara. Betul. Dan berarti dia punya definisi tersendiri yang mungkin bertentangan sama orang lain juga. Gitu. Dan jadi gini, prinsipnya realis. Oke. Demokrasi itu bisa lu langkahi. Oke. Dalam prinsip dalam situasi darurat. Itu yang banyak terjadi waktu COVID kemarin juga. COVID, perang. Iya. Gitu misalnya, kayak perang dunia gitu misalnya. Dulu di Jerman tuh ada Weimar Constitution ya, yang mana kan federal kan, Jerman tuh ada Bavarian dan lain-lain tuh ya, provinsi-provinsinya. Nah itu kekuasaan daerah itu bisa dilucuti oleh pemerintah pusat ketika negara mendefinisikan bahwa situasi darurat. Gitu. Iya. Nah jadi memang itu ekstrimnya ya, pandangan-pandangan realis tadi yang seperti lo omongin soal antagonistik gitu. Nah karena memang mereka itu meletakkan kekuatan kepada struktur otoritas tertinggi yaitu negara. Jadi langsung hantam aja gitu kan untuk langsung hantam. Iya. Nggak ada batasan. Pokoknya udah intinya. Nggak ada batasan karena kalau lu udah definisikan darurat bahkan demokrasi pun lu bisa longkahi. Betul. Makanya misalnya kalau argumen darurat misalnya pemilu pun boleh nggak lu kerjain. Pernah ya ada yang karena argumennya lu boleh langkahin demokrasi. Iya. Amerika tuh walau perang saudara dia tetap pemilu loh bang. Itu apa? Amerika Serikat. Iya nggak sih? Gua nggak ikutin. Setahu gue ya dia tetap pemilu waktu perang saudara itu. Ya, tapi apakah waktu perang ya bagaimana otoritas tertinggi ini mendefinisikan gitu. Nah makanya ini lebih dekat dengan tradisi-tradisi tadi yang gue bilang gitu. I see. Ya kerajaan atau kalau Amerika kan negara demokrasi. Kan? Nah jadi lu harus lihat pemikiran itu muncul dalam suasana batin situasi politik yang kayak apa gitu. Kontekstualnya. Iya, apa istilahnya kalau dalam Islam tuh asbabun nuzul gitu. Ada ayat-ayat yang madaniyah, ada yang gitu kan misalnya. Iya. Ayat-ayat Mekah pasti lebih pendek daripada ayat-ayat Madinah karena situasi lagi struggle gitu misalnya. Iya. Madinah itu puncak itu di situasi yang sudah mendapatkan kebebasan gitu. Masyarakat Madani kan. Makanya para Madinah itu kayaknya perlu dikoreksi. Ya. Prof Didi. Para Madinah tuh karena harus dikoreksi karena perjuangan itu dimulai di Mekah. Diganti jadi para Mekah. Gitu. Iya. Gitu balik ke soal Popon tadi ya. Gua nggak mau ngelihat ini soal tweetnya Popon aja ya dalam perbincangan ini. Ayolah kita bawa ini dalam tradisi yang lebih akademik gitu ya. Nah itu apa namanya memicu perdebatan lagi tuh bang soal toleransi. Gimana kita menoleransi orang yang intoleran gitu loh. Nah ini kan ada konsep yang paradox of tolerance gitu kan. Jadi dalam konteks ini intoleransi itu bisa tidak ditoleransi ketika dia mengancam toleransi. Nah menurut lo itu gimana tuh? Ya gua dalam hal ini lagi-lagi ini kita ngelihat tradisinya pemikiran apa dulu gitu. Nah kalau gue sih ngelihat memang yang paling penting itu kita harus tetap punya batas bawah gitu. Thresholdnya apa? Threshold lu apa? Kalau gue freedom of speech. Selama lu bisa kasih argumen itu adalah bagian dari freedom of speech. Itu hal boleh lu lakukan. Walaupun freedom of speech yang misalnya gue katakan adalah akan mengancam freedom of speech lu. Ya nggak apa-apa selama lu masih punya freedom of speech juga. Jadi batas kebebasan itu adalah kebebasan itu sendiri gitu. Fahri Hamzah nih bos. Fahri juga ambil pasti dari anarki itu.
Anarkisme kan kayak gitu. Iya betul. Kalau gue cenderung anarkistik gue untuk derajat tertentu. Oh gitu ya. Kalau kita sama kita bisa urus, kenapa negara harus urus gitu? Jadi ya udahlah. Ini lu sama kayak melempar toa masjid itu kan. Iya, kita aja urus udah. RT RW aja yang urus. Iya Ngapain, udah. Iya, ngurus udahlah gitu. Kita diskusi aja. Iya. Karena untuk apa kita bikin total politik kalau kita nggak menghidupkan tradisi berdiskusi gitu. Bagi gua demokrasi itu soal popular control. Yes. Populasi bisa mengontrol apabila mereka bisa berdiskusi, bisa berdialog gitu. Jadi selama lu masih buka ruang dialog ya udah, jalan aja. Masih aman ya. Masih aman. Nah, itu yang juga diomongin sama Prof Sul. Nggak ada demokrasi yang negara demokrasi yang bubar. Iya. Karena ruang dialog terbuka. Jadi nggak ada deadlock. Betul. Nah, kenapa ada alternatif yang bisa muncul. Nah, kenapa Inggris begitu cepat ganti-ganti perdana menteri? Malaysia juga. Oke. Karena sistem parliamentarianism itu cenderung untuk tidak ada deadlock gitu. Iya betul. Ini presidensial ini emang sebenarnya ya. Iya. Rawan sama deadlock. Karena kita harus nunggu 5 tahun dulu kan. Betul. Nah, makanya itu argumennya Pak Rocky kemarin. Kalau elit bisa disirkulasi cepat, ya kan lebih baik karena asumsinya demokrasi itu adalah mempercepat sirkulasi elit. Iya, tapi dalam demokrasi benar, tapi dalam presidensialism justru kita pilih presidensialism untuk menjaga regularitas. Iya, stabil ya. Iya, jadi kita butuh kereguleran dalam 5 tahun gitu. Nah, dalam hal ini argumennya Pak Rocky kayaknya ada bermasalah gitu ya. Oke. Dalam demokrasi benar. Tapi negara memilih sistem kepemimpinan pengelolaan kekuasaan yang presidensialism, yang mana presidensialism ini adalah sebuah upaya untuk mengkritisi parliamentarianism gitu. Iya, kita kan belajar dari waktu demokrasi parlemen, demokrasi liberal gitu. Yang mana mengkritisi parliamentarianism yang mana tidak ada regularitas. Betul. Nah, jadi esensinya demokrasi presidensial adalah regularitas. Ini kemana-mana nih kita ngomong. Ya dari Popon bro. Ya tapi ya balik lagi ke soal Popon ya. Balik lagi soal Popon. Menurut gua batasnya itu adalah kalau lu udah main fisik. Berarti kalau masih cercaan ya udahlah, namanya juga netizen juga medsos, ujaran kebencian. Iya, Popon juga salesnya naik pasti gara-gara itu. Tapi secara konten menurut gua apa yang dibilang sama Popon itu terlalu melakukan simplifikasi sih menurut gua. I see. Simplifikasi ya, bahwa soal gender itu dia terlalu kerangkeng di dalam soal seksual intercourse gitu ya. Padahal ini soal gender. Betul. Bukan soal seks. Seks itu kan kelamin. Kalau gender itu socially constructed gitu. Yeah. Nah, jadi perjuangannya teman-teman LGBTQ++ ini adalah soal gender, bukan soal seks. Yeah. Nah, kalau gender itu socially yang mana di situ ada inequality, ada oppression, ada discrimination, ada diskriminasi yang mana itu melekat kepada kehidupan mereka gitu. Ya, jadi ini lu kalau udah menyentuh soal seksnya dia, artinya lu udah menyentuh soal diskriminasinya, soal opresinya, soal sosial. Betul, banyak sosial cycle-nya gitu. Banyak hal. Nah, di situ kayaknya terlalu simplistis gitu ya. Terlalu menyederhanakan gitu. Iya, dan orang-orang tuh ngeliat aduh ini komedian apa namanya? Karena orang kan memandang komedi tuh kayak lo tuh bikin lucu suatu hal gitu loh, dan orang tuh ngelihat Popon ngomong soal LGBT ini, he makes it as a joke gitu loh. Iya, tapi ya itu kalau dalam komedi kan Popon udah melakukan hal yang benar. Dia selalu butuh korban.
Komedi kan selalu ada yang dikorbankan. Ini siapa yang pernah ngomongnya? Makanya gue bilang lo harusnya neken si Sam pernah ngomong lah, Sam Notaslimboy. Ya, Bang Semi pernah bilang ada 3 jenis ketawa gitu. Pertama itu ngetawain diri sendiri, yang karena korbannya adalah diri sendiri. Yang kedua menertawakan orang lain, yang korbannya adalah orang lain. Ini yang Popon lakukan nih. Yang ketiga itu menertawakan kita semua. Nah, kalau dulu Panji pernah punya beat soal soal LGBT gitu, LGBT apa gitu ya waktu itu. Dia menertawakan kita semua gitu. Soal pelecehan. Kenapa lu berpikir bahwa pelecehan itu gara-gara pakaian perempuannya? Otak lu yang salah. Betul. Gitu. Otak kita yang salah gitu. Gua kalau ada cewek telanjang kesini nggak gua apa-apain di panggung, nggak akan gua apa-apain. Ngapain telanjang di panggung? Pasti gila. Gitu. Tapi dia menertawakan cara berpikir kita semua. Gitu. Tapi itu kan moncong dia itu bener bang, ke arah yang politically correct. Iya, itu poin gua. Poin gua bukan siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi komedi selalu butuh korban. Nah, dalam kasus Panji tadi korbannya kita semua, termasuk dirinya. Betul. Nah, Popon korbannya adalah komunitas alternatif LGBTQ+ plus ini. Tapi kalau bagi gua, bagi gua nih, menertawakan orang lain itu nggak salah. Tapi yang lu tertawakan adalah orang yang lebih kuat. Nah, itu maksud gua. Moncong itu ke atas, bro. Iya, betul. Nah, Popon ini agak moncong ke bawah ya. Kalau gua menganggap nih komunitas ini nggak diakui, didiskriminasi secara sosial. Kita bantu lah. Yang mana gua mendukung mereka dalam hati gitu ya. Pasif pluralism tadi. Gua pun nggak yakin. Maksud gua bukan nggak yakin ya, tapi apa ya? Ya mungkin gue menganggap ini bukan keresahan utama gue gitu, sehingga gue ikut berjuang. Tapi gue sangat dalam demokrasi harus menghargai setiap orang. Menghargai perjuangan setiap orang gitu. Ya, apalagi dengan status mereka kayak gitu, mereka sering banyak didiskriminasi kan. Dan itu kan bahaya juga gitu. Ya betul kan. Ya macam-macam lah. Orang kan punya preferensi macam-macam gitu. Kalau bagi gue sih, gue nggak ada masalah sama lu mau berjuang silakan. Gue apresiasi perjuangan lu, gue hormati perjuangan lu gitu. Dan gue nggak akan makin melemahkan perjuangan lu. Ya walaupun gue nggak dukung, minimal gue nggak mendukung langsung Gue nggak akan melemahkan itu gitu. Kalau Budi dia mendukung. Ya itu beda gue sama Budi. Gitu. Dia ada api, dia kasih bensin gitu. Karena bagi gue bukannya gue nggak mau gitu, tapi bagi gue masih ada perdebatan yang belum selesai. Bagi gue pribadi nih, gitu ya. Di satu sisi mereka secara humanitarian kita harus dukung, di sisi yang lain ada keyakinan personal gue yang masih belum beres gitu. Betul. Gue juga masih yang menjadi tembok buat gue. Tapi ya nggak apa-apa, itu terserah mereka gitu. Nah balik lagi ke soal Popon ya. Popon nggak sensitif mengarahkan moncongnya ke arah bawah gitu. Nah, bagi Popon mungkin orang-orang ini kuat gitu, tapi karena solidaritas di medsos gitu. Betul, bro. Tapi dalam realitas sehari-hari gitu, mereka kan orang-orang yang harus takiyah gitu, menyembunyikan identitinya, dan itu nggak mudah gitu. Itu nggak mudah. White lying betul. Kebohongan yang adil. Jadi bagi gue itu teman-teman LGBTQ itu di Indonesia itu sedang, kalau dia depan umum berbohong kalau dia nggak LGBT misalnya, itu adalah kebohongan yang adil gitu. Justified justified gitu. Karena ya udah gitu. Mereka kalau nggak ngaku kayak gitu akan banyak diskriminasi dan lain-lain gitu. Karena memang situasi struktur sosialnya belum memungkinkan. Betul. Nah, Popon berada di kutub itu secara argumentasi. Gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ya dalam konteks ini lo melemahkan perjuangan. Nah, beda sama siapa yang dia kutip, stand up comedian di Amerika itu, yang juga ngomongin LGBT, Garvis ya kalau nggak salah. Kalau di Amerika posisinya agak imbang-imbang nih.
Oh iya kan, tergantung konteks juga. Iya kan, iya, imbang-imbang. Jadi meriamnya nggak ke atas banget, nggak ke bawah banget, agak ke samping agak gitu. Ke samping dikit. Iya kalau di Amerika gitu, karena walaupun masih agak ke bawah tapi ke samping gitu loh. Maksudnya nggak di bawah-bawah amat. Jadi mungkin omongannya bisa lebih parah kalau di Amerika ketimbang di sini gitu. Karena ya itu tadi, Amerika itu kan orang biasa aja ngaku I have 2 dates. Misalnya I have 2 moms gitu biasanya. Mereka biasa aja ngaku kayak gitu. Iya, itu udah mulai open lah. Iya, udah mulai open, gitu, udah mulai coming out gitu. Iya, gue aja tahu istilahnya kan, coming out kan. Karena ada temen gue yang skripsi soal itu dan gue bantu untuk menstrukturkan pemikirannya gitu. Gokil. Nah, kalau di Indonesia beda lagi gitu loh. Beda konteks. Jadi memang komedi itu selalu harus kontekstual. Kontekstual itu adalah soal you have to say something in the right time and the right place. Mantap. Ya itu kontekstual gitu. Iya. Nah kalau di Indonesia dia nggak kontekstual gitu. Misalnya gue mau analogiin yang lain nih. Oke. Ya lu ngomong soal freedom of speech gitu. Ya freedom of speech. Lu ngomong soal gini deh. Lu ngomong soal equality gitu misalnya. Sebuah warga negara itu sama gitu misalnya. Di dalam konteks masyarakat Indonesia yang waktu itu masih terjajah gitu. Gue yakin Bung Hatta, Bung Karno tuh awal-awal dulu dibilang orang gila gitu. Gila lu, masa kita bisa lawan Belanda gitu. Iya. Karena mereka dapat ilmu dari Eropa. Betul. Yang mana equality itu udah makanan sehari-hari di situ gitu kan. Pas mereka bawa pulang ke sini, pasti dia awal-awal anggap orang gila, tapi yang dia lakukan apa? Meyakinkan satu persatu sehingga gerakannya jadi makin masif gitu. Walaupun banyak yang bilang Bung Karno menjual barang yang gak ada. Iya, tapi ya the point adalah Bung Karno berhasil untuk meyakinkan orang tentang apa yang belum terjadi di sini gitu. Iya, that's right. Ya jual barang yang nggak ada ya lebih hebat lagi berarti. Iya. Nggak ada dagangannya aja dia bisa laku gitu. Betul. Indonesia belum ada dia ngejual itu. Bro. Iya. Nah poin gue sih itu, gue nggak ada problem lah dalam hal menurut ini. gue menyerang orang yang ada di bawah juga sebenarnya ada kalanya justified bang. Kayak siapa stand up comedian yang Blind Man Jack ya. Nah jadi kalau misalnya lo dia dirinya sendiri, lo menyerang diri lo sendiri yang dimana lo bagian dari komunitas itu gitu. Kalau popon di sini ada LGBT, ya mungkin agak sedikit justified. Ya itu kalau Adri ya apa Adri bilang apa? Gak jadi sih. Ya tapi ya gue ngerti. Ya ngomongin korban pun juga nggak apa-apa asal tahu caranya gitu. Iya. Ngomongin pelecehan tahu caranya gitu. Iya. Yang ditertawai bukan trauma itu, justru tawa itu harus membawa orang keluar dari trauma itu. Gitu. Betul juga. Kan gunanya lu ketawa apa? Biar relax kan? Iya, biar relax. Iya kan? Justru tawa itu harus membawa lu keluar dari suasana yang gelap gitu. Oh, nice. Komedian tuh memang tugasnya adalah melahirkan tawa. Nah, tawa itu fungsinya adalah membebaskan, bukan makin mengikat lu gitu. Gila. Bukan makin mempenjarai lu gitu. Ini lu cocok nih buka jadi, prodi ilmu komedi. Enggak lah, tapi gue kan bukan komedian, gue ngamatin aja. Ngamatin aja. Memang stand up komedian di Indonesia kan selalu berargumen gue kan pelawak, gue kan goblok, gitu, gue kan tolol kata Kanji kan. Iya, sehingga tujuan dia kan memang mau bikin ketawa. Nah, tetapi ketawa itu sendiri itu adalah sebuah emansipasi gitu. Orang tuh bisa terbebas dari ketawanya. Iya. Jadi komedi ini sejatinya politis juga. Sangat politis. Itu membuat itu yang dilakukan Gus Dur. Iya kan, betul, Gus Dur memang mau bikin tawa. Tujuannya bikin tawa. Nah, dari tawa itulah yang akhirnya dia bisa membangun relasi yang lebih intimate gitu. Jadi kalau lu abis tertawa kemudian lu berjarak, artinya ketawa lu nggak benar gitu. Iya. Betul. Ketawa itu membuat lu semakin rekat, bukan malah makin jauh gitu. Iya. Nah, gue contohin nih, kemarin gue kan di Demi Indonesianya Detikcom. Iya, gimana? Itu mungkin panggung terbesar yang gue pernah naik, Div.
Di Ciputra ya? Di Ciputra Art. Gokil. Gue itu panggung Gimana terbesar. Gue awal-awal tremor nih lutut gue. Aduh geter juga, kita 3x4 aja panggung biasanya di adu perspektif udah ngerasanya gede banget. Ini panggungnya gede banget bro, lu mau salto kayang sama jungkir balik di situ juga nggak bisa gitu loh. Iya. Apalagi lu introvert dikit nih. Ya gua tuh punya ketakutan sama mata orang dari dulu itu. Nah jadi kalau gue diliatin orang terus tuh gue agak insecure kadang-kadang. Iya. Walaupun lo diliatin sama 132.000. Iya, tapi kan kamera. Oh, lihat kamera. Makanya gue lebih nyaman studio daripada stage. Oh, iya, karena kamera kan. Iya. Dan kalaupun lu atau Rian ngeliatin gue, kan kita udah kenal. Iya. Kan mata asing ini kan menakutkan, bro. Nah kemarin kan itu gimana tuh? Mata asing kan. Nah, yang bicara pertama Pak Luhut pula, ya kan? Selfie bos. Iya, L protektor ini kan. Aduh, gua diskusi lah sama Budi soal jokes gua. Oke. Nah, akhirnya kita nge-embrace ketakutan gua terhadap panggung itu. Oh, lo malah lo bercandakan. Iya. Iya. Iya kan? Aduh, panggungnya gede banget, Dit. Gua diadu perspektif 2x3 aja gua ngeri banget gitu. Tapi itulah kata Budi dengan suara host. Presenternya, dalam melakukan sesuatu demi Indonesia, kita membutuhkan panggung-panggung yang lebih besar. Oke. Seorang camat ingin menjadi bupati, kata Budi. Seorang bupati ingin menjadi gubernur. Gubernur ingin jadi menteri ingin jadi Pak Luhut. Ya. Pak Luhutnya ketawa, bro. Kan masih pakai masker. Gua lihat mulutnya tuh maskernya gerok-gerok gitu kan. Gerok-gerok itu maskernya. Wah, aman nih. Habis itu udah tenang gua. Cair karena udah trust dia sama gua. Nah, terus Pak Luhut nge-WA Alvito Dinova, Bang Vito, Pemret Detik. Terima kasih Opung. Itu typing termantap. Iya, titik. Hormat Jenderal. Nah itu kapan nih Pak Luhut tapi ke studio atau kantor kita tunggu. Mantap. Budi Adiputro follow up itu. Nah tapi poin gue adalah menertawakan ketakutan gue sendiri gitu. Yes. Ketika gue ketawa, orang pun tertawa dengan ketakutan gue. Itu malah lu lebih ini ya. Iya, itu emansipatoris gitu loh, membebaskan gitu. Iya. Jadi tawa itu membebaskan gitu. Nah, betul. Bukan malah mengikat lu. Iya. Lu udah tertawa bersama itu artinya lu membangun kepercayaan. Nah, lu tahu nggak pas gua ke belakang panggung udah jalan, Pak Luhut tuh nyamperin gua duluan sebelum ke podium, bro. Gini dulu dia. Wih, gini tas gini. Iya. Gua kira apa ini kejadian dia samperin, ada yang salah nggak omongan gua nih gitu kan. Nah, yang sesi kedua habis beliau ngomong, gua chit-chat bentar gitu beberapa menit. Itu lu kalau udah kayak gini enggak usah manggil Opung Luhut. Iya, dia udah tertawa jenderal ini sama gua kan. Lu panggil Bro Luhut. Iya, bisa juga. Besti. Aduh. Nah, itu mata gua rusak. Tapi ya gitu, akhirnya kan dengan ketakutan itu, menertawai ketakutan itu, pikiran-pikiran soal Pak Luhut yang ada tersebar di mana-mana. Beliau orangnya keras, galak gitu. Ternyata enggak, cair. Akhirnya kita saling trust gitu. Itu yang lo maksud. Iya, jangan-jangan orang Sumatera itu memang gayanya gitu, hatinya lembut gitu, jangan-jangan gitu. Nah, makanya itu sih kita terlalu mengidealkan cara politik Jawa sih, yang santun, yang baik, ngomongnya lembut gitu. Lewat gestur gitu. Iya kan? Gak mau peluk. Udah mulai ya, di video udah mulai nih. Ya tapi intinya gitulah poin gua. Ketika gua tertawa, Pak Luhut tertawa dan mengerti apa yang gua sampaikan, maksud gua, kepercayaan muncul. Ketika lihat maskernya bergerak-gerak, lepaskan aku kata tawa Pak Luhut gitu. Akhirnya gue merasa, kita udah saling percaya. Akhirnya dia WA kayak begitu. Jangan ketawa.
Dia habis makan rendang. Jangan gitu. Akhirnya muncul WA kayak begitu gitu. Maksud gua it's about trust. Mantap. Dan tawa itu harus membebaskan, membuat lu semakin rekat. Apabila tawa nggak membuat lu makin rekat, ya berarti ada yang bermasalah dengan tawa lu itu gitu. Bermasalah dah Bang Popon. Enggak, Popon tawanya membuat makin rekat golongannya. Ini jadi diskusi baru ini. Ini sejam lagi bisa nambah ini, Bang. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Secara komedi dia benar, makanya gue bilang tadi. Secara komedi dia benar. Ya Anda agak benar lah, Bang Popon. Secara komedi, tapi sensitivitas sebagai seorang warga negara, public figure dan warga negara ini masih wajar untuk dikritisi dan dipertanyakan. Makanya tadi gue pertanyakan ini, lu paham? Pemahaman lu soal konsep gender kayak apa gitu. Makanya ini terlalu tersimplifikasi ke hal yang berhubungan dengan seksual intercourse gitu. Mantap. Gitu, poin gua sih itu. Mantap. Udah coba tutup dulu, udah. Ntar dulu, pesan dulu dong ke pesan apa lagi? Itu pesan udah panjang. Pokoknya lo semua tunggu Opung Luhut hadir di Total Politik. Sampai jumpa di Total Politik. Dadah.